sampah, segala macam sampah organik, non organik, kecuali sampah istilahnya padat. Itu rencana saya peras pakai mesin, pakai hidrolis, peranjias, keluar langsung jadi briket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Sutarto yang sering lebih akrab dipanggil Bapak Sokle. Kebetulan yang mempunyai bengkel rekayasa tepat guna HNS Putra Bersaudara ataupun Sokle Teknik yang beralamatkan di Kenekan RT 2 RW 5 Klebu Ceper, Klaten. Itu kita kan kerja di pabrik, suatu perusahaan pengadaan alat rekayasa, tapi hanya tertentu, sifatnya tertentu, yang mana kita melihat secara langsung di lapangan bahwasanya ternyata pelaku UKM itu membutuhkan alat-alat yang sederhana, yang simple, tapi betul-betul membantu. 6 atau 9 hari moneter lah, kita kebetulan pabrik kolek, kita berusaha sendiri di rumah, kita berpikir bagaimana kita bisa membantu para pelaku UKM. Alhamdulillah kita berusaha sedikit demi sedikit, usaha kita rintis pelan-pelan. Alhamdulillah ada gayung sambut dari pemerintah juga, terutama alhamdulillah dari beliau waktu itu Wakil Gubernur Jawa Tengah Gustri Ningsih itu, alhamdulillah apresiasi kepada saya dan perusahaan saya untuk melanjutkan usaha di bidang rekayasa mesin, bisa produksi mesin-mesin seperti ini yang mungkin bisa dikatakan bisa membantu para UKM, mulai dari mesin yang terkecil, mulai dari pedagang berambang goreng kita bikin juga, mungkin stripping juga bisa kita bikin, mesin mie, mesin selepari yang kecil kayak gini, mesin pakan ternak, bahkan mesin catak bakso, bahkan mini tracer pun kita produksi. Juga tidak sedikit pabrikasi pabrik-pabrik yang besar ada yang minta penawaran untuk membuatkan mesin-mesin yang seperti di belakang kita, mesin peralatan sarana dan prasarana mesin pecah batu yang sifatnya tambang-tambang kecil, misalkan dari kuli-kuli biasanya ambil dari sungai yang pakai tenggok, alhamdulillah kita juga produksi. Bahkan mesin yang kemarin yang dari Semarang, mesin pabrikan, mesin sabun mandi itu juga kita siap melayani, mesin jok crusher, mesin untuk kita juga melayani. Lalu untuk target pemasaran kita sudah tembus di bahkan bisa dikatakan dari Sabang sampai Merauke. Bapak mungkin bisa lihat mungkin produk-produk saya yang di Papua, bahkan sampai di Aceh, di Pekanbaru, Riau, Sulawesi sampai Palu paling ujung. Insya Allah ada, bahkan di mancanegara seperti di Sudan sama di insya Allah sudah ada, di Belanda juga ada. Ya, singkat cerita gini Bapak, ya alhamdulillah kenapa saya harus produksi banyak mesin UKM. Pada dasarnya intinya kita berpikir bagaimana pelaku UKM seperti saya bisa menjangkau membeli alat-alat untuk menunjang usaha mereka. Contohnya kecil saja, mungkin untuk dari peternak kambing yang seharusnya entah peternak kambing atau sapi yang harus ngerajang, kita bikinkan, kita sediakan, kita desainkan mesin yang untuk pengerajang. Mungkin ada suket pelonjono, entah itu jagung dan sebagainya, kita produksi dengan harga yang relatif terjangkau. Mungkin dari misalkan dari petani, mungkin dari power tracer, seharusnya power tracer yang harganya tinggi, yang harus bisa dikatakan harus peralatan yang besar. Sekarang tidak, saya bikin semini mungkin. Artinya begini, dengan kita misalkan contoh, kita misalkan punya lahan sedikit, kita tidak harus beli power tracer yang besar. Saya power tracer yang mini aja, yang kecil, yang mampu
Serbaguna untuk ngeraser padi, juga jagung, kedelai dan sebagainya. Alhamdulillah juga kita produksi. Yang penting kita berpikir bagaimana bisa kita membantu teman-teman kita UKM. Untuk karyawan kita yang aktif, dalam tanda kutip aktif ya Bapak, yang rutinitas kita berangkat mungkin di unit 1 sampai punya unit 2 yang dipegang anak saya, Fajar Rahmat Khairat, atau yang disering punya nama label Fajar Putra Mandiri. Itu total kurang lebih kita total sama admin itu ada 13 karyawan. Dan tambah untuk saat ini mungkin dua bulan atau 3 bulan yang akan datang, kita alhamdulillah kita juga menampung anak-anak siswa SMK dari SMK Muhammadiyah Wonogiri. Setiap musim PKL insya Allah kita mendidik anak-anak SMK menjadi anak-anak yang terampil, anak-anak yang bisa dikatakan pemikir berat, juga anak-anak yang jenius gitu aja. Untuk mesin tinggal kita yang produksi, maaf dalam tanda kutip kan gini Pak, mesin itu kan ada yang diproduksi masa waktunya kurang lebih, ada yang harus kita kerjakan makan waktu kurang lebih 1 bulan ada. Mesin yang besar, mesin cetak garam, mesin batako super, ya bisa dikatakan otomatis, mesin pecah batu, itu kan makan waktu Pak. Atau bahkan untuk pengolahan sampah itu pun juga agak lama juga. Ada yang mesinnya temponya hanya dikerjakan 2 hari 3 hari selesai. Kan ada juga mesin yang kecil-kecil itu kan paling 2 hari 3 hari selesai. Dan kita pun kita punya target, oh mesin ini dikerjakan sekian hari harus selesai, ya harus selesai. Kan gitu. Kita punya target supaya kita bisa manajemen kita, supaya bagaimana cost produk kita tidak terlalu tinggi sehingga kita masih bisa bersaing di pasar. Yang jelas untuk saat ini produk-produk kita yang sering ya jujur aja yang agak lama diproses pengerjaan yang mesin yang berat-berat, skala bisa dikatakan ya menengah ke atas lah, tersemi industri. Ya terkait dengan sampah memang kita juga prihatin. Dari beberapa pihak kemarin kita ngobrol, mulai dari kemarin kita dari Bu Kadarwati juga menyinggung, walaupun bukan coba menyinggung sampah juga, dari lingkungan hidup Sukarjo, Klaten, bahkan ini kita Karanganyar, memang sampah semua keluarnya di permisanan sampah. Nah, saya punya argumen untuk punya pemikiran bahwasannya sampah walaupun dia jadi momok yang menakutkan, kalau bisa dijadikan komoditi. Saya punya pemikiran sampah emang tapi ya gitu Pak, gimana ya, bisa dikatakan sampah itu bisa kita bikin briket, artinya kita dijadikan bahan bakar alternatif, mungkin bukan untuk rumah tangga tapi untuk industri, aman untuk industri, yang mana sampah itu yang kita bikinkan alat perajang, kita peras dari segala macam kan. Maaf, yang namanya sampah itu di situ ada mungkin ada daun-daunan, ada buah-buahan, ada sampah pasar, ada yang paling kan pampers dan sebagainya. Kalau kita proses mungkin kita harus memilah itu kan terlalu banyak cost produk yang kita keluarkan. Artinya gini, kita mau produksi mesin ya kita mau merancang dan kita produksi mesin, bahkan kita mulai, insya Allah mungkin bulan depan mungkin sudah selesai ya. Itu sampah, segala macam sampah organik, non organik, kecuali sampah ibaratnya padat, itu rencana saya peras pakai mesin, pakai hidrolis, peranjias, keluar langsung jadi briket. Lah briket itu mungkin bisa digunakan untuk pembakaran genteng, bata, bahkan untuk pembakaran itu yang lainnya. Mungkin pengusaha tahu tempe yang menggunakan boiler secara tidak langsung secara pembakaran di tungku, dia hanya menimbulkan api. Saya kira aman-aman saja. Dan itu bagi saya itu solusi paling bagus, paling rendah biaya produknya, bahkan kemungkinan besar bisa menjadikan istilahnya penghasilan dari nilai tambah sendiri dari sampah itu sendiri.
bukan seperti sekarang ini sampah kita dibersihin pindah tempat sana. Bahkan setelah contoh di sini di Penggung yang saya lihat itu sampah padahal dari pemerintah desa, kecamatan bahkan sudah dibersihkan, dipaping, ternyata buangnya sebelah lagi. Nah, itulah yang jadi perhatian kita. Kalau kita udah ibaratnya insya Allah kalau misalkan pemerintah kabupaten khususnya ada respon nanti setiap kita bikinkan mesin, misalkan mesin pengolahan sampah itu langsung pengepresan, jadi pemadatan, insya Allah mungkin agak sedikit terurai, bahkan insya Allah sudah terselesaikan. Yang mana mesin itu sampah begitu dipras itu sudah otomatis dengan sendirinya sudah jadi briket. Untuk pemesanan bisa datang ke bengkel langsung, bisa ke showroom kita yang saat ini juga bisa, juga mungkin by telepon di nomor 081 393 566 446. Insya Allah HP selalu terbuka 24 jam. Ya mungkin saya berharap kepada anak muda, khususnya anak saya dan keluarga saya, umumnya pada masyarakat umum, sebagai pemuda, sebagai penerus, mungkin penerus kita, penerus bangsa dan sebagainya, itu jangan sungkan-sungkan mau inovatif mau buka usaha. Banyak peluang usaha khususnya di Kabupaten Klaten maupun di seluruh Indonesia. Peluang usaha banyak. Kalau misalkan masih ada informasi tentang usaha, bisa langsung datang ke tempatnya saya. Nanti insya Allah nanti saya kasih gambaran-gambaran usaha-usaha apa yang harus ditekuni. Pada dasarnya kita harus punya menghimbau memohon kepada generasi muda lebih kreatif, lebih inovatif, lebih semangat untuk berkarya. Ke depan insya Allah lebih maju.